berangkat dari pemikiran itulah Zainal Abidin melakukan rekrutmen. Tapi satu hal yang harus diingat oleh kawan-kawan media bahwa negara ini, periode ini ada yang namanya moratorium. Ya, ada moratorium, tidak boleh ada rekrutmen PNS dan tenaga kontrak. Itu ada moratoriumnya. Aceh. Dan saya mendapat informasi dari Pak Direktur bahwa luar biasa ternyata pendaftarannya 14.000 lebih 500, yang daftar itu 14.000 lebih. Nah, sementara di Zainal Abidin juga sebenarnya dijelaskan tadi bahwa memang sudah ada tenaga yang dikontrak dan mengabdi tanpa digaji malah sudah bertahun-tahun. Ini menjadi pemikiran bagaimana sebenarnya diharapkan bahwa tenaga yang sudah mengabdi untuk rumah sakit, untuk rakyat Aceh ini bisa direkrut. Cara proses rekrutmennya ya. Jadi bermacam-macam model. Yang paling banyak adalah mereka mendaftar, membuat permohonan kepada kita untuk ingin bekerja di rumah sakit. Yang paling banyak itu, tapi ada juga beberapa dari staf internal rumah sakit dan juga ada juga orang-orang yang di luar rumah sakit. Dan tenaga bakti itu sebelum kita terima, kita lakukan briefing. Mereka hanya bekerja tanpa dibayar dan kita sudah minta mereka yang bersangkutan itu bekerja untuk membuat pernyataan bahwa kami bersedia tidak bayar. Mudah-mudahan saya suruh berdoa terus, mudah-mudahan ada waktu nanti mereka diterima menjadi tenaga kontrak. Nah, jadi pertanyaannya, di daftar psikotes itu ada nama-nama yang telah lulus psikotes tapi tidak ada di tahap akhir. Jika memang ada yang lulus psikotes, tidak ada. Yang sudah lulus psikotes tidak lulus di tahap akhir. Oh iya, psikotes ini kan tidak semua harus di tahap akhir, evaluasi akhir itu tidak semua harus lulus kan? Tapi pertanyaannya begini ya, tenaga bakti. Makanya dari 500 itu 500 ini sebagian besar sebenarnya orang yang belum bakti, orang yang baru. Inilah sebenarnya ide awal yang diminta pada rapat awal pertama tadi Pak Is, bahwa kawan media ini untuk langsung bertanya, ya, langsung bertanya, korek saja sekuat-kuatnya, terserah kalian mau bertanya apa. Dan ternyata tadi alhamdulillah dalam pertemuan ini kita sudah mendengar bagaimana sebenarnya kawan-kawan media telah mengorek dengan sangat baik, dan tadi Pak Fahrul Jamal sebagai direktur penanggung jawab ini telah menjelaskan dengan baik.